Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo sepertinya memang sudah terlampau kelewatan, sudah terlampau keterlaluan dalam mengomentari dan ya merecoki ijazah SMA bahkan S1 MDIS dari Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Karena apa teman-teman? Kalau kita lihat background pendidikan dari Roy Suryo, dia tidak pernah sekalipun menempuh pendidikan di luar negeri. Apalagi untuk mengetahui seperti apa sistem pendidikan yang sudah diterapkan di luar negeri teman-teman. Dan ini kan konyol. Dia tidak tahu, dia tidak pernah menempuh pendidikan, tapi dia sok tahu gitu, sok paham, sok mengerti tentang pendidikan di luar negeri. Padahal isi kepalanya mungkin nol besar. Kenapa saya bilang begitu? Nanti kita akan simak teman kuliah Mas Gibran yang membeberkan beberapa fakta mengenai Mas Wapres kita ketika berkuliah di MDIS. Dan juga beliau menjelaskan seperti apa sistem pendidikan yang ada di Singapura dan bagaimana ketatnya pendidikan di Singapura, teman-teman. Apalagi untuk memalsukan ijazah. Ini sudah sangat mustahil. Nanti kita simak videonya ya. Dan terakhir, kita juga akan menyimak bagaimana Roy Suryo benar-benar dipermalukan, benar-benar dibungkam ketika tampil di acara Bola Liar Kompas TV. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Harusnya kalau waras ya, masuknya universitasnya ya UTS juga. Ngapain juga dia balik Singapura lagi? Singapura Sydney itu nggak kayak Jakarta Depok ya, bisa ngojek ke sana enggak. Ini kan jauh gitu loh. Ngapain juga dia sudah jauh-jauh ke Sydney, balik lagi ke Singapura. Memang Mas Roy itu iya, ngapain juga? Itu anaknya Mas Roy. Loh, bukan. Justru kalau itu bukan haknya Mas emang Gibran. anaknya Pak Jokowi. Kalau Anda masuk akal, Anda sendiri itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal? Karena Ya. cocok lagi dibilang bahwa Iya, dia nggak SMA masuk di akal. Santo Yosef. Loh, Itu justru itu bohong kalau dia di Santo Yosef. Katanya SMK Kristen. Justru itu bohong. Ya, lu yang bohong, Roy. Itu aja bilang kan bohong itu. Masyarakat Indonesia coba lihat. Makanya, Inilah, ya, yang membahayakan negara kita dengan asumsi-asumsi dirinya tanpa bukti yang nyata. Justru itu. Betul. Kepala sekolah Betul. Santo Yosef. Betul. Bruder Yohanes Gak usah dipelihara. Kalau yang namanya pemakzulan kelamaan nunggu politik itu. Jelas ijazah Gibran itu jelas tidak memenuhi syarat. Jelas dia harus mundur. Wong orangnya sedang cari-cari etika. Nih gambarnya. Ya, nih gambarnya orangnya lagi cari-cari nih. Ya, cari-cari apa? Cari etika. Karena dia nggak punya etik. Kalau nggak punya etik udah mundur aja. Jadi kalau menurut saya Gibran lebih baik mundur daripada dimundurkan. Ya, enak aja Ya, kalau Anda mengatakan wah Mas Gibran lagi mencari etika, etikanya Bang Roy aja nggak punya. Oh enggak, Etikanya dia nggak punya. ada. Teman-teman ngomong, kita ngomong kan di distrak sama dia. Jangankan soal itu, dia ngomong soal etika. Gimana soal barang-barang rumah dari jabatan Menpora yang kau bawa, terus kau ngomong etika? Aduh, ngaca kau, Roy. Ngaca. Langsung dari MDIS Singapura, aku mau nunjukin satu hal nih. Tadinya di pintu masuk situ, itu dipasang foto beberapa alumni yang terkenal. Salah satunya Mas Gibran. Ini tadinya di pintu masuk, di jendelanya yang besar-besar ini, dipasang foto-foto alumni yang cukup terkenal lah. Salah satunya itu ya Mas Gibran. Tapi karena sekarang sudah manajemen baru, terus juga kampusnya sudah dipoles sedemikian rupa, jadi ternyata beberapa hal memang diubah. Salah satunya foto-foto alumni udah nggak ada lagi nih dipasang di sini. Nah, soal perdebatan kenapa kuliahnya di Singapura tapi ijazahnya dari Inggris, ini alasannya. Karena MDIS itu bekerja sama beberapa universitas lain di luar negeri. Jadi, walaupun kami kuliah di Singapura, ijazah kami dikeluarkan langsung dari universitas-universitas ini, tergantung jurusannya apa. Nah ini foto Mas Gibran nih di kampus MDIS yang dipajang, teman-teman. Ini baru fix lulusan MDIS. Roy, kau punya mata kan? Kau punya mata kan? Lihat tuh. Nah, setelah ini teman-teman, kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari teman kuliah Mas Gibran juga yang bikin video tadi mengenai bagaimana sistem pendidikan di Singapura dan kenapa Mas Gibran mengambil college apa-apa gitu ya kan di Australia. Kita dengarkan ya. Banyak yang salah paham soal ijazah kampus swasta di Singapura.
Bahkan ada yang bilang gampang bikin ijazah palsu. Padahal Singapura itu salah satu negara yang paling ketat soal pendidikan. Nah, aku bakal jelasin cukup panjang, mohon disimak ya. Kita mesti paham basicnya dulu. Sistem pendidikan Indonesia dan Singapura itu beda, karena memang Singapura jajahan Inggris, kalau di Indonesia jelas. Jenjang pendidikannya itu SD, SMP, SMA. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, di total 12 tahun. Tapi kalau di Singapura agak beda nih. Jadi kalau di Singapura itu ada yang namanya primary school 6 tahun. Kemudian selanjutnya pas primary school itu ada tes yang namanya PSLE test. Di situ untuk ngebedain antara kita akan masuk secondary school yang express atau secondary school yang biasa. Kalau secondary school yang express itu 4 tahun. Dari situ aja udah beda ya. SMP SMA 6 tahun, tapi di sini di Singapura secondary school express itu 4 tahun. Kalau secondary school yang biasa itu 4 plus 1 tahun, jadi total 5 tahun. 5 tahun ya? Yang jalur biasa pun aja udah beda, bukan 6 tahun tapi 5 tahun. Di situ udah jelas bedanya kan. Nah, anggaplah masuk ke secondary school yang express, cuma 4 tahun masa belajarnya. Di situ nanti ada tes lagi. Apakah di secondary express itu kita bisa lanjut ke junior college yang masa belajarnya cuma 2 tahun atau lanjut ke politeknik yang masa belajarnya 3 tahun. Kalau masuk ke junior college, itu akan mempermudah untuk masuk ke university. Nah, universitas negeri di Singapura itu sedikit banget. Antara lain kayak NTU, NUS, SMU, SUSS, dan beberapa lah. Bisa di-googling sendiri nanti. Nah, kemudian yang masuknya politeknik, politeknik itu setingkat diploma ya. Biasanya masuknya itu nanti ke university private, ke kampus swasta. Nah, kampus swasta di Singapura ada banyak banget. Dari yang model ruko-ruko, atau kampusnya di mall, bahkan sampai ada yang punya gedung sendiri. Gak jarang mahasiswa asing dari luar Singapura yang mau pindah pendidikannya ke Singapura, mereka pindah itu sejak lulus SMP. Kenapa? Karena kalau lulus SMP akan lebih mudah buat mereka untuk ikut ujian O-level. Jadi mereka bisa dapat kesempatan untuk masuk ke junior college. Nah, itulah mungkin alasan Mas Gibran ke Singapura setelah lulus SMP kali ya. Dibandingkan mereka yang baru masuk setelah lulus SMA, itu biasanya hitungannya udah telat. Pasti nanti akan ada gap umur dengan teman-temannya. Begitu ya. Nah, biasanya yang lulusan SMP ini begitu masuk ke Singapura akan ada kelas penyetaraan dulu, kelas persiapan buat masuk ke ujian O-level itu yang buat masuk junior college. Kalau misalnya lolos ya bisa lanjut ke junior college dan lanjut ke universitas negeri di Singapura. Kalau enggak ya berarti dia akan masuk ke politeknik dan masuknya ke private university atau universitas swasta. Dan perlu digarisbawahi, kampus swasta di Singapura itu nggak bisa sembarangan ngasih ijazah. Jadi sistem pendidikan di Singapura itu ketat banget. Ketat ya? Di sini tuh diawasi sama CPA. CPA itu Committee for Private Education dan punya lisensi EduTrust. Jadi jangankan masalah ijazah ya, masalah presensi, kehadiran di kelas aja tuh ketat banget. Wow. Apalagi kalau mahasiswa asing yang datang ke Singapura pakai student visa atau student pass, itu kan tujuannya memang untuk belajar. Jadi kalau misalnya kehadiran mereka di kelas itu harus 90% dan itu setiap bulan dilaporkan dari kampus ke pihak imigrasi. Wow, kalau sampai kehadiran kita kurang dari 90%, biasanya either kita dikasih peringatan atau student visa kita dicabut, atau kalau kampusnya yang nakal, udah pasti lisensi kampusnya juga dicabut. Urusan student visa atau kehadiran di kelas itu penting banget. Kenapa? Karena Singapura itu negara kecil. Menghindari imigran-imigran gelap yang datang ke Singapura alasannya untuk belajar sebagai student, padahal di sini cari kerja. Dan mereka jadi nggak bayar pajak kan, karena visanya visa student gitu. Jadi untuk menghindari hal itu, memang sistem pendidikan di Singapura ketat banget soal kehadiran, apalagi buat kita sebagai student pass holder. Kembali soal kampus swasta. Kampus swasta di Singapura itu banyak banget. Ada MDIS, ada Kaplan, PSB, ERC, dan lain-lain. Mereka itu bisa mengeluarkan ijazah sendiri sebatas diploma. Tapi kalau mereka mau mengeluarkan ijazah setara strata 1 atau S1, mereka harus wajib kerjasama sama kampus lain di luar negeri. Jadi gelarnya itu resmi dari kampus rekanan di luar negeri, dan ijazahnya itu memang ada logo kampus rekanannya itu yang mengeluarkan. Aku kasih contoh. Kalau ini yang MDIS ya. MDIS di sini bisa ngeluarin dengan logo MDIS tapi setingkat diploma aja. Itu. Kalau untuk yang strata 1, karena kebetulan aku jurusan komunikasi dan kampus rekanan MDIS-nya itu adalah University of Sunderland,
logonya di sini University of Sunderland aja. Oh iya, ini mirip Dan punya di Mas sini, Gibran nih. Aku Satu logo doang kan? second class honor first division. Nah, coba Roy Suryo. Gimana ijazah kakak ini nih? Gimana ijazahnya? Satu logo doang nih, bukan dua logo, satu logo. Cuma logo kampus yang menerbitkan, logo MDIS-nya nggak ada. Nah, gimana? Ini mirip dengan ijazah Mas Gibran, jadi cuma logo Bradford. Dan saya penasaran teman-teman, kira-kira Mas Gibran waktu kuliah dikawal pas pampres gimana ya orang-orang teman-temannya ya? Dan mungkin itu alasan kenapa foto Mas Gibran dipajang ketika lulus ya di depan kampus tuh di kaca-kacanya, karena mungkin beliau anak presiden gitu. Aduh, keren. Aku jelasin ya, karena di sini agak beda dengan IPK di Indonesia. IPK di Indonesia itu kan paling tinggi 4, sedangkan kalau internasional itu GPA-nya masih ada 4,20. Jadi, klasifikasi gelar di luar negeri itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu first class honor. Itu GPA-nya setara 3,6 sampai 4,2. Di situ beda ya. Kalau Indonesia itu setara 3,7 sampai 4 untuk first class honor. Yang kedua itu ada second class honor grade 1 atau upper second. Itu GPA-nya setara 3,08 sampai 3,67. Kalau sistem IPK di Indonesia itu setara 3,3 sampai 3,6. Nah, yang ketiga itu second class honor grade 2 atau lower second. Kalau GPA-nya itu setingkat 2,48 sampai 3,07. Kalau versi IPK Indonesia itu setara 2,7 sampai 3,2. Kemudian yang terakhir itu sekedar pas. Itu GPA-nya 2 sampai 2,47, kalau IPK Indonesia itu setara 2 sampai 2,6. Nah, soal gelar nih, untuk pendidikan setara strata 1, di luar negeri itu yang umum adalah BA dan BSc. BA itu Bachelor of Arts untuk ilmu-ilmu terapan kayak seni, kemudian komunikasi, arts itu gelarnya BA. Kemudian BS atau BSc, Bachelor of Science untuk ilmu-ilmu pasti, contoh matematika, fisika, kimia, itu gelarnya dapat BS atau BSc. Itu tergantung kampusnya ya, bisa pakai gelar BS atau BSc. Nah, kemudian kalau jurusan marketing gelarnya apa ya? Nah, ini juga tergantung kampusnya. Jadi marketing itu terbagi jadi 2. Marketing yang lebih ke strategi, lebih ke komunikasi, itu dia gelarnya BA, Bachelor of Arts. Tapi marketing yang lebih ke ekonomi, statistik, atau ilmu-ilmu pastinya itu lebih ke Bachelor of Science. Nah, untuk kita tahu kampus itu gelarnya BA atau BSc, tinggal dibuka website kampusnya. Jadi hampir semua kampus yang punya website itu tinggal dibuka, di situ nanti ada modulnya. Karena orang kalau mau kuliah, mau daftar, mereka akan cari tahu dulu kan nanti akan belajar apa. Nah, biasanya di situ dicantumin, oh jurusan marketing di Universitas Bradford misalnya, lulusannya akan mendapat gelar Bachelor of Science karena modul pembelajarannya ini loh. Oh, jadi ini terkait ijazah Mas Gibran ya? Buka aja website kampusnya, lihat sendiri modul yang dipelajari apa. Untuk kampus MDIS sendiri, MDIS itu adalah salah satu kampus tertua swasta di Singapura. Karena zaman dulu belum banyak kampus swasta di Singapura. Keunggulannya adalah dia punya gedung sendiri, karena nggak semua kampus swasta punya gedung sendiri. Dan ingat, catat, nggak semua universitas swasta di Singapura punya gedung sendiri, apalagi punya asrama mahasiswanya sendiri kayak gitu. Nah, bisa terbukti dari tahun 1952 sampai sekarang MDIS tetap berdiri, itu berarti kredibel dan tidak menyalahi aturan. Jadi nggak mungkin yang namanya MDIS itu mengeluarkan ijazah palsu. Apalagi sistem pendidikan di Singapura kan ketat banget tuh. Soal accent dan logat orang dalam berbahasa Inggris itu beda-beda. Karena pertama, nggak semua orang beruntung untuk bisa sekolah di sekolah internasional yang bisa belajar langsung American accent atau British accent. Betul. Yang kedua, jangankan bahasa Inggris yang bahasa kedua gitu. Kita aja yang lahir dan besar di Indonesia, punya bapak dan ibu Indonesia, logat kita macem-macem. Kita sering dengar kan ada orang berbahasa Indonesia dengan logat Jawa, logat Batak, logat Makassar. Bahkan kita tuh bisa bedain kalau bahasa Indonesia orang itu tuh logat timur. Dari mana? Jadi jangankan yang bahasa Inggris yang bukan bahasa kita sendiri gitu. Bahasa Indonesia aja logatnya macem-macem. Jadi stop menghujat orang cuma gara-gara perbedaan cara berbahasanya, perbedaan cara berbicaranya, apalagi menghujat seseorang karena jenjang pendidikannya yang kita sendiri nggak tahu kalau ternyata memang ada perbedaan sistem. Jadi kalau ada tuduhan atau gosip-gosip soal ijazah dari Singapura itu palsu, mohon di cross check dulu. Karena Singapura itu ketat
ketat banget soal sistem pendidikannya. Apalagi di sini yang namanya korupsi atau suap itu tuh hampir nggak mungkin karena hukumnya seketat itu. Jadi sebelum kita bersuara, ada baiknya kita cari tahu dulu, cari informasi yang kredibel, barulah kita menyampaikan. Dan nggak perlu ngotot, nggak perlu ngegas, karena orang berpendidikan biasanya tenang. Jadi segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan silahkan. Itu aja dulu. Keren. Bye-bye. Kakak ini Salam keren. damai. Salam damai Kak. Dan Waduh, saya ingatkan keren. kepada saudara Joko Widodo, bukan hanya 4 tahun, Merusak mau 5 pemandangan. tahun, mau 10 tahun, Merusak. kapanpun kami siap untuk membela negeri ini, untuk menuntaskan kasus ini. Demi apa? Legasi bangsa kita bersih dari tuduhan pernah dipimpin oleh seorang presiden yang tertuduh ijazahnya palsu. Justru ini kesempatan bagi saudara Jokowi untuk membersihkan legasi dirinya, bahkan legasi bangsa dengan menunjukkan ijazahnya. Itu Kok dengan menunjukkan ijazah? Dengan pembuktian di pengadilan dong, Pel. Bukan dengan menunjukkan ijazah, tapi muka kau ini merusak pemandangan. Udah, next. Dari Wapres Gibran jadi bola liar lagi nih tampaknya, dituding. Bisa diterima apa enggak? Saya tidak akan terima ini. Jadi mesti ada penjelasan bagaimana sih struktur ya, pendidikan di Singapura itu seperti apa. Saya punya datanya sih, kalau bisa ditampilkan boleh ya. Jadi begini, itu di sana ada 3 tipe, yaitu 4 tahun namanya ekspres, yang kedua itu 4-5 tahun itu natural, kemudian ada 4 tahun lagi N teknik namanya. Ya, kalau yang dimasukkan oleh rata-rata dari luar negeri, SMP masuk ke Singapura, ya, karena di sana tidak ada SMP dan SMA. Perlu catat ya, tidak ada SMP dan SMA, namanya secondary school, berdasarkan dari umur. Ya, dia ada 2, primary school itu dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi 6 tahun. Secondary school itu 4 tahun, kalau dia ekspres, dia pintar. 5 tahun itu yang biasa. Natural. Kalau 4 tahun itu akan masuk ke universitas negeri melalui proses junior college selama 1 tahun untuk Kicep mendapatkan Roy Suryo. A level. Oke. Ya. Kicep Roy Suryo. Kalau yang satu lagi natural 5 tahun, dia akan masuk ke junior college itu kalau mendapatkan O level. Kalau yang A level itu akan masuk ke PTN. Karena kenapa? PTN itu hanya sedikit. NUS, NTU, SMU, SUSN, ya. Sangat sedikit. Seorang warga lokal pun sulit untuk masuk di situ. Bentar teman-teman, bentar. Kita lihat dulu raut wajah Roy Suryo mendengarkan Andi Asun menjelaskan. Diam dia loh, karena dia nggak ngerti itu. Dia nggak ngerti sistem pendidikan yang seperti itu yang dijelaskan Andi Aswan. Dia nggak ngerti teman-teman. Makanya kicep dia tuh, nggak tahu dia mau ngomong apa ya kan. Nggak bisa dia ngebantah, nggak bisa dia memotong-potong pembicaraan orang tuh. Dan kenapa dari luar negeri adalah lulus SMP dia masuk ke secondary school? Karena apa? 3 tahun di SMP itu dihitung, ya. Jadi dia hanya menambah, yaitu 1 tahun kalau dia pintar, ya, berarti sekitar 10 tahun. Atau kalau dia biasa, dia tambah 2 tahun. Oke. Apa yang dilakukan Mas Gibran itu sudah 2 tahun, ya. Itu sudah setara bahwa itu SMA, ya, jelas itu. Karena itu ya, jangan meragukan apa yang terjadi di Singapura. Singapura itu sangat ketat sekali. Setiap student yang mendapatkan student pass itu diawasi langsung oleh namanya komisioner untuk universitas swasta, ya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini dan sangat luar biasa ya. Penjelasan yang sangat detail, yang sangat gamblang, seperti apa sistem pendidikan di Singapura, seperti apa siswa Indonesia kalau mau menempuh pendidikan di Singapura harus setelah lulus SMP, jangan setelah lulus SMA. Dan itulah yang dilakukan oleh Mas Gibran. Menempuh pendidikan SD sampai SMP di Solo, kemudian setelah lulus beliau langsung ke Singapura. Dan inilah ya, seperti orang-orang Roy Suryo ini, dia tidak mengerti seperti apa sistem pendidikan yang dianut Singapura. Tapi dia sok tahu, sok iye. Dia sok apa ya, sok tahu segalanya gitu. Padahal isi otaknya itu nol besar, hanya berasumsi, hanya mengira-ngira, hanya mengandalkan logika berpikir, tanpa mengedepankan fakta. Inilah orang-orang yang bisa merusak bangsa kita, teman-teman. Bisa menghancurkan, ya mungkin kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Dia bisa mengadu domba orang ya. Seperti inilah orang-orang seperti Roy Suryo. Agak ngeri memang, agak ngeri. Penjelasan Roy Suryo selama ini mengenai jasa Mas Gibran hanya seputar kok beda penyetaraan yang dilakukan oleh Mendikdasmen dengan tahun keluar ijazah SMA Gibran yang dari Singapura. Nah itu kan harus dijawab juga oleh Mendikdasmen.
dijawab nanti oleh Mendikdasmen mengenai soal ijazah Gibran, katanya kenapa harus ke Australia, habis itu balik lagi ke Singapura. Ya emang kenapa? Kalau orang mau ngambil college-nya di Australia emang kenapa? Dan balik lagi ke MDIS emang kenapa? Emang itu salah? Kalau punya duit ya bebas-bebas aja gitu. Kita mau menempuh pendidikan di mana saja bebas-bebas saja. Emang Anda dirugikan gitu dengan Mas Gibran dari Singapura ke Australia menempuh pendidikan, beli tiket pesawat jauh-jauh ya kan? Emang itu merugikan Anda? Kan bukan pakai duit Anda, Roy Suryo. Dan tadi penjelasan dari teman Mas Gibran juga mengenai foto wisuda Mas Gibran yang dipajang di kampus MDIS sebagai orang yang terkenal. Dan kita bisa melihat tadi ada beberapa foto yang dipasang di MDIS. Ya kenapa Mas Gibran dipajang fotonya? Karena ya beliau kan anak presiden waktu itu. Dan dikawal pas pampres. Tapi gimana ya rasanya berkuliah terus dikawal pas pampres, teman-teman. Seru juga kayaknya ya. Dan lagi Roy Suryo. Ya kita sudah lihat teman-teman. Kita sudah menyaksikan secara seksama tadi tujuan dia mengucek-ngucek, mengobok-obok persoalan ijazah Mas Gibran. Ya memang tujuan utamanya ya memang hanya untuk menyingkirkan Mas Gibran dari kursi Wapres. Hanya ingin memakzulkan Gibran, dan itu sepertinya hanyalah angan-angan Roy Suryo ya. Tidak akan bisa terjadi teman-teman. Karena ya Mas Gibran selama ini juga tidak pernah reaktif tentang tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu. Karena beliau sedang fokus bekerja, fokus mengikuti arahan-arahan presiden, bekerja dengan baik, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya Roy Suryo ini nggak penting bagi Mas Wapres, nggak ada apa ya, nggak ada gunanya sama sekali ditanggepin gitu, hanya memberikan dia panggung kalau ditanggepin. Memang orang ini tuh apa ya, seolah-olah mengerti tentang segala hal mengenai pendidikan, tapi ya dia tidak pernah bersinggungan langsung dengan pendidikan tersebut. Dia tidak pernah kuliah, bahkan sekolah di Singapura, tapi mengomentari sistem pendidikan Singapura. Ini kan konyol. Otaknya tuh di mana orang ini, teman-teman? Aneh gitu, heran saya lihat orang seperti ini. Udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan terima kasih buat teman Mas Gibran yang sudah menjelaskan banyak hal mengenai sistem pendidikan di Singapura. Semoga gerombolan-gerombolan pembenci itu bisa sadar dan bisa sedikit bisa sedikit jernih pikirannya. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.